Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita lanjutkan perguruan kita. Pada kesempatan hari ini kita coba akan belajar tentang puli dan sabuk, atau biasa disebut dengan belt dan puli. Nah, perlu kita ketahui bahwa, ini ya, fungsi puli dan sabuk itu satu, memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan jarak tertentu. Jadi dari poros yang penggerak yang biasanya disebut dengan driver, dan poros yang digerakkan yang disebut dengan driven. Nah, di mana puli atau roda sabuk gitu ya, terbuat dari besi tuang, baja tuang, aluminium atau logam campuran. Nah, puli ini biasanya terdiri dari puli penggerak, puli yang digerakkan, dan puli penekan ataupun puli perantara. Nah, biasanya dalam perencanaan puli ini harus satu gandeng atau satu paket dengan perencanaan sabuk ataupun belt. Nah, karena untuk menghitung berapa besar diameter puli, maka panjang ukuran sabuk dapat kita tentukan. Gitu. Jika saya punya skema, punya gambar, punyanya mesin bor tegak gitu ya, bor duri, ini 2 dimensinya. Saya punya seperti ini, di mana salah satunya itu adalah berputar ke kanan, ada yang berputar ke kiri ataupun yang sama. Nah, ini adalah kode 1, 2, 3, ini adalah nama-nama bagian komponennya. Ya, kita punya seperti ini. Nah, bagaimana mesin ini bisa bergerak? Bagaimana mesin ini bisa, orang itu tidak semuanya mengerti dalam membaca gambar. Berarti kita harus membuat mekanisme kerjanya, mekanisme cara kerja dari mesin bor ini. Nah, salah satu dari perantara untuk transfer ilmu untuk bagi orang yang awam, maka kita sebutkan cara kerja dari mesin bor tersebut. Proses pemindahan daya dari motor listrik berupa putaran N1 yang dengan satuan RPM dipindahkan ke poros utama mesin bor melalui puli ketiga dan 5 dengan ban ataupun sabuk mesin 4. Yang selanjutnya putaran dipindahkan kembali dengan puli 7 dan 9 melalui ban 8. Dengan ukuran diameter puli yang berbeda-beda, maka putaran dari N1 menjadi N2 dan putaran dari N2 menjadi N3 pada poros utamanya. Ini adalah sekilas gambar secara garis besar cara proses mekanisme kerja yang akan kita jelaskan pada seseorang. Nah, hal ini sering terjadi pada kakak-kakak tingkat dalam hal tugas akhir ataupun skripsi. Dia tidak bisa menjelaskan, belum bisa menjelaskan bagaimana cara kerja ataupun mekanisme dari objek yang mereka ambil atau tema yang mereka ambil. Dan ini sering menjadi pertanyaan bagi penguji. Coba jelaskan mekanisme kerja dari alat yang saudara rancang. Gitu. Dia belum bisa menjelaskan hal ini. Gitu. Sehingga mekanisme kerja yang mereka ambil dalam ambil tugas akhir itu selalu gagal. Sehingga ada pengujian ulang. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Gitu. Nah, lalu ada macam-macam puli. Gitu. Macam-macam puli ini ada yang puli permukaan rata, permukaan cembung, alur tunggal, alur majemuk, alur V tunggal, V majemuk, ataupun puli-puli bergigi. Nah, dari sini ini adalah gambarnya gitu ya, yang urut tadi saya lupa gitu. Nah, ini adalah angka transmisi di mana puli A ini adalah puli penggerak itu, puli penggerak, dan ini adalah puli yang digerakkan. Nah, ini adalah mekanisme dari
dilihat dari sudut atas, gitu ya, dari pandangan atas, gitu, gambar ini. Nah, dimana jika poros penggerak mempunyai buli berukuran D1 dengan satuan milimeter dengan putaran N1 dengan kecepatan satuan meter per detik dan buli yang digerakkan mempunyai ukuran D2 mm dengan putaran N2, maka kecepatan sabuk pada buli penggerak sama dengan kecepatan sabuk dan buli yang digerakkan. Dengan rumus bahwa P D1 kalikan N1 sama dengan P D2 kali N2 atau D1 dikalikan dengan N1 dan D2 dikalikan dengan D2. Maka kita silang N1 per N2 sama dengan D2 per D1. Oleh karena N1 dan N2 merupakan perbandingan putaran yang biasa disebut dengan angka transmisi, yaitu simbolnya I, maka I sama dengan N1 dibagi N2 sama dengan D2 dibagi dengan D1. Oke, dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oke, kalau nggak ada saya teruskan. Nah, biasanya kakak tingkat gitu ya, kakak tingkat untuk mencari N1 dan N2 ataupun D2 dan D1 ini juga mengalami kebingungan di mana N1 ini merupakan data awal di mana N1 ini bisa kita peroleh dari spesifikasi motor yang sudah kita buat. Sedangkan D2 dan D1 adalah diameter buli rencana. Diameter buli rencana yang akan kita hitung. Nah, untuk memperoleh N2 adalah perkalian silang antara N1 dikalikan dengan D1 dan N2 dikalikan dengan D2. Di mana nanti akan ketemu putaran yang akan kita hasilkan atau putaran output dari mesin yang sudah kita harapkan. Sehingga putaran poros merupakan putaran poros pada transmisi sabuk dapat dilaksanakan dengan arah yang sama, yaitu putaran poros penggerak dan putaran poros yang digerakkan. Arahnya sama, jadi perputarannya searah. Tetapi dapat juga dilaksanakan dengan putaran dengan arah yang berlawanan, yaitu dengan jalan memasang ban secara silang. Nah, ini merupakan salah satu konstruksi dari buli dan sabuk, gitu ya, merupakan dasar dari perencanaan sabuk. Nah, kalau kita mau putaran silang, putaran berlawanan, itu kita tinggal silang aja bannya, kita tambah dengan buli penegan. Gitu. Nah, ini adalah putaran yang berlawanan, itu tinggal kita silang gini. Lalu ini adalah buli bertingkat, gitu ya. Biasanya di sini putarannya searah, lalu di sini putarannya berlawanan. Nah, dalam perhitungan ini untuk N1 dan N2 juga harus hati-hati, gitu ya, harus hati-hati di mana putaran untuk N1 dan N2 itu bisa kita rencanakan searah, lalu yang N3 dan N4 ini berlawanan ataupun searah juga. Nah, ini juga perlu kita perhatikan juga, gitu. Nah, jika konstruksi dari buli bertingkat kita dipasang seperti terlihat pada gambar di atas tadi, maka faktor Krebs dianggap tidak ada, yaitu S sama dengan 0. Maka angka transmisinya dapat dihitung dengan persamaan I1 sama dengan N1 bagi N2 sama D2 bagi D1. Oleh karena buli 2 dan buli 3 satu poros, maka angka transmisinya untuk bertingkat yang kedua adalah I2
Nah, ini tadi. Nah, untuk mendiskusikan kedua persamaan di atas, maka besarnya N3 dapat dihitung dengan N3 sama dengan N1 dikalikan dengan D1 dikalikan dengan D3 dibagi D2 kali D4. Begitu untuk perhitungan untuk selanjutnya kalau jika perputaran sampai lebih dari 2 gitu ya. Nah, sabuk mesin berfungsi untuk memindahkan daya atau putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dengan perantara puli-puli yang dipasang pada porosnya. Maka macam-macam sabuk terlihat dari penampangnya. Sabuk terdiri dari sabuk rata, sabuk V, sabuk bergigi, dan tali. Nah, ini adalah salah satu contoh sabuk rata yang biasanya terbuat dari kulit ataupun karet berserat, kanvas nilon, gitu ya. Sabuk tersebut digunakan untuk transmisi putaran tinggi dengan jarak poros tetap. Nah, ini adalah sabuk rata, salah satu contoh sabuk rata. Ini adalah sabuk V, gitu ya, yang terbuat dari karet atau karet sintetis, karet berserat kanvas, atau karet berserat dengan inti, digunakan untuk mesin-mesin pertanian, mesin perkakas, mesin garmen, dan sabuk V ini unggul digunakan untuk mesin-mesin otomotif karena tahan panas dan minyak serta mempunyai kekuatan yang cukup tinggi. Nah, ini adalah penampangnya. Penampang sabuk V ada tingginya H, lebarnya ini adalah A1 dan A2. Lalu ada yang dengan sabuk bergigi. Sabuk bergigi disebut juga dengan sabuk gilir, merupakan sabuk yang tahan terhadap lenturan dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Lalu tali, gitu ya. Tali terbuat dari bahan kulit, digunakan pada mesin-mesin garmen dan semacamnya. Lalu macam-macam sabuk ditinjau dari posisi dan putaran porosnya. Itu ada sabuk terbuka dengan puli penegang, sabuk terbuka dengan beberapa puli, sabuk terbuka dengan beberapa puli dan puli penegang, sabuk silang untuk poros persilangan, dan sabuk silang untuk poros yang tegak lurus. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini ada sabuk terbuka, puli penegang, ini juga puli penegang, ya ini untuk sabuk silang. Nah, dari gambar ini, gitu ya, dari gambar ini, gitu, ini yang sering kita gunakan, gitu ya, itu adalah yang model sabuk terbuka. Ini adalah dasarnya sabuk terbuka. Nah, biasanya untuk mesin-mesin teknologi tepat guna, kita banyak yang memakai sabuk terbuka karena ini mudah. Kalau untuk sabuk penegang ini agak yang susunan komponen mesin untuk teknologi tepat guna itu yang sedikit agak rumit gitu ya. Tapi dia punya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Nah, dari sini. Nah, panjang sabuk dan sudut kontak. Nah, ini bisa dihitung dengan ini. Jika panjang ban ataupun sabuk kita simbolkan dengan L, maka rumusnya adalah ini. Ini adalah gambar dan ini merupakan sudut hitungan ini. Nah, alfa ini adalah jarak dari titik poros penggerak dan poros yang digerakkan. Ini adalah jarak sumbu, gitu ya, jarak sumbu poros itu. Nah, ini adalah sudut kontaknya ada di sini. Nah, kontaknya adalah theta ini. Maka diketahui maka sudut kontak antara sabuk dan roda dapat dihitungkan dengan persamaan theta sama dengan pi min 2 alfa atau pi pi sama dengan pi dikurangi D2 kurangi D1 dibagi dengan A. Jika satuannya radial, ya, jika satuannya dalam 1 derajat, maka pi sama dengan pi kurangi D dikali kurangi D1 per A dikalikan dengan 180
dibagi dengan pi dalam satuan derajat. Di mana D1 adalah bule penggerak, D2 adalah bule yang digerakkan. Nah, θ-nya adalah sudut kontak. Nah, jika saya punya soal, suatu mesin bor dengan transmisi roda sabuk seperti terlihat pada gambar berikut, diketahui bule penggerak A mempunyai ukuran 225 mm, bule B yang digerakkan adalah B dengan ukuran 150 mm, putaran poros pada bule A yaitu 180 rpm, tentukan angka transmisi dan putaran pada poros yang digerakkan. Maka ini adalah susunan. Biasanya untuk mengerjakan soal ini, teman-teman dari kakak tingkat itu soal ini dibaca lalu langsung dikerjakan. Diketahui D1, diketahui D2, D selanjutnya tanpa harus menggambar simulasi apa yang diinginkan. Nah, ini biasanya juga terlewatkan dalam mengerjakan suatu soal. Artinya apa? Untuk menggambarkan ini, untuk memudahkan juga dari pengerjaan soal. Sehingga teman-teman kakak tingkat selalu langsung ambil potong kompasnya, langsung diketahui aja. Nah, dari sini maka kita masukkan. Nah, diketahui diameter penggerak, D1 berapa tadi, itu dinyatakan angka transmisi, putaran poros yang digerakkan adalah N2. Jawaban dari ini. N1 dikalikan N2 sama dengan D ini akan ini. Artinya ini 2/3, maka angka transmisinya adalah 0,667 tanpa harus ada satuan. Nah, untuk putaran poros yang digerakkan N2 adalah I sama dengan N1 plus N2 dibagi N2 sama dengan D2 dibagi D1 atau I sama dengan N1 bagi N2. Nah, diketahui ini 180 dibagi 2/3 sama dengan 270 rpm. N2 itu 80 dikalikan 3/2 maka ketemunya. Jadi putaran output yang diminta adalah 270 rpm. Oke, silakan dari sini dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Monggo. Halo? Belum Iya, ada Bang. mungkin, Pak.